Halo teman-teman semua, kali ini kita akan praktikum P4, pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Oke teman-teman, kita perlu menyiapkan beberapa bahan-bahan. Bahan yang digunakan antara lain yang pertama ada timbangan, yang kedua ada spet, kemudian ada kanula, kemudian larutan diazepam. Larutan diazepam yang disiapkan di sini ada 3. Larutan diazepam untuk peroral, untuk intraperitoneal, dan larutan diazepam untuk intramuskular. Spet yang digunakan adalah spet 1 cc. Sedangkan ini kanula digunakan untuk peroral. Stopwatch nanti kita gunakan untuk menghitung waktu onset dan durasinya. Oke, langsung saja kita akan timbang mencitnya terlebih dahulu. Jangan lupa timbangan harus dienolkan terlebih dahulu. Nah, mencitnya ditaruh pada timbangan dan diketahui bobot mencit adalah 20 gram. Mencit ditimbang terlebih dahulu untuk menghitung dosisnya. Selanjutnya, larutan yang digunakan itu antara lain ada larutan diazepam untuk peroral, intraperitoneal, dan intramuskular. Nah, untuk yang pertama, larutan diazepam yang digunakan untuk peroral itu adalah 0,1 mg per mili. Sehingga untuk volume yang diberikan pada mencit adalah 0,26 ml. Nah, selanjutnya diazepam yang digunakan secara intraperitoneal konsentrasinya adalah 0,1 mg per mili, sehingga volume yang diberikan pada mencit adalah 0,26 mili. Untuk intramuskular, diazepam yang digunakan adalah 1 mg per mililiter, sedangkan volume yang diberikan pada hewan percobaan adalah 0,02 ml. Oke, langsung saja kita akan berikan diazepam secara intramuskular. Diazepam diinjeksikan secara intramuskular, yaitu diinjeksikan pada otot paha. Nah, ini adalah mencit yang pertama. Kita injeksikan pada otot pahanya, yaitu diazepam 0,02 ml. Selanjutnya untuk mencit yang kedua juga kita injeksikan diazepam 0,02 ml. Mencit ketiga juga kita injeksikan diazepam 0,02 ml. Jadi dalam satu kelompok intramuskular ada 3 mencit. Nah, kita amati teman-teman untuk waktu mulai tidurnya. Nah, kita catat baik-baik kapan mencit diberikan diazepam dan kapan mencit mulai tertidur. Selanjutnya secara intraperitoneal kita injeksikan melalui rongga perut. Volume yang diberikan adalah 0,26 ml.
Untuk mencit yang kedua juga kita injeksikan secara intraperitoneal 0,26 ml. Mencit yang ketiga juga kita injeksikan secara intraperitoneal. Jadi dalam satu kelompok ada 3 mencit yang kita injeksikan secara intraperitoneal. Oke, kita juga amati perilaku mencit setelah diinjeksikan diazepam. Nah, selanjutnya kita akan berikan secara peroral. Untuk mencit yang pertama kita berikan diazepam secara peroral 0,26 ml. Pastikan teman-teman tidak ada larutan yang tumpah ketika pemberian secara peroral. Untuk mencit yang kedua juga diberikan diazepam secara peroral. Dan untuk mencit yang ketiga juga diberikan diazepam secara peroral. Jadi dalam satu kelompok peroral ada 3 mencit yang diberikan diazepam dengan konsentrasi 0,1 mg per mililiter. Kita catat kapan waktu pemberian ketiga perlakuan. Selanjutnya kita amati teman-teman, apakah mencit sudah mulai tertidur? Nah, waktu mulai tertidur kita catat ya teman-teman untuk menghitung onsetnya. Nah, ini yang intramuskular sudah mulai tertidur. Mencit yang diberikan secara intraperitoneal juga sudah mulai tertidur. Oke teman-teman, kita amati dari mulai mencit itu tertidur hingga mencit mulai bangun. Oke teman-teman, mungkin itu saja praktikum P4 pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat.